Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya buka buku-buku itu, setiap saya mencoba musyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi semenjak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, hingga saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau pukul 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan yang kedua. Sebentar lagi, 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai macam nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahayanya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Walaupun berhasil, hanya bertahan 10-15 menit, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar tak juga mengobati kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri dapat dilakukan serindah ceramah Mario Teguh. Mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita?
di dunia saya ini. Di sorot mata saya, di suara getar saya, di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Kalau saja cerita saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan mampu membaca tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang dibully, sepi, dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri, tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada bukan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Dia rasa satu bagian terpenting dalam diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita di kelas semua orang tak punya waktu luang, atau malas melayani kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Itulah mengapa tak mudah berpisah dengannya, meski sangat. Oh, handphoneku. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak saya mengerti membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A R R A Y A N. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka akan tetap sama. Setia menemani dan melayani kita tanpa berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka dalam melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak menderita. Maaf, saya agak ngelantur tadi. Maklumlah, orang yang sedang terkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju di bidang studi. Karena itu mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa sejak kecil dengan ada dia di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan ini, saya terbiasa tidur dan dia rebat dada saya, atau persis di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau
Kalau saya tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil casingnya dan saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Handphone. Kadang kami terkena pula saat dramatis kami. Saat tiba-tiba dia menjadi lemah dan krisis, saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil untuk tidak terlalu bergantung padanya. Selain itu hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam duduk asyik dan begitu intim dengan anak masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ia ada dalam kepala saya. Dia menjadi denyut dalam jantung saya. Saya teramat dalam mencintainya. Jaga terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Araya, ada apa? Betapa berat dan panjang jalan yang harus saya tempuh. Tapi inilah yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kelahiran saya kembali.